Hi everyone, welcome back to my channel. So this is another local brand sunscreen review video, and this time it's from Skin Game. Nah, jadi belum lama ini brand lokal Skin Game mengeluarkan produk baru, yaitu sunscreen namanya Cloud Sunscreen dengan SPF 50 PA+++. Nah, kenapa namanya Cloud Sunscreen? Karena mereka terinspirasi dari awan 100 yang tebal dan menutupi sinar matahari. Dan memang kita pakai sunscreen kan untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar UV yang berasal dari sinar matahari kan gitu. Nah, jadi Cloud Sunscreen ini tersedia dalam dua ukuran, yaitu 15 ml dan 80 ml. Nah, untuk yang 15 ml ini harganya sekitar 58.500, sedangkan yang full size ini yang 80 ml itu harganya 188.000. Nah, menurut kalian untuk full size 80 ml ini dengan harga segitu mahal atau murah? Menurut aku kalau dihitung per milinya murah. Nah, jadi dihitungnya adalah 188.000 dibagi 80 ml itu sama dengan 2.350 rupiah per mili. Harusnya murah dong ya untuk ukuran sebesar ini, produk sunscreen pula gitu. Nah, of course aku cobain dulu ukuran yang kecil dulu karena takut nggak cocok. Karena sejujurnya ya, aku udah pernah bilang ini di salah satu review video aku, kalau aku tuh paling sering nggak cocok dengan produk sunscreen dibandingkan produk-produk skincare lainnya gitu. Makanya sampai saat ini tuh aku masih mencari-cari, beli, mencoba, dan mereview produk-produk sunscreen dari brand lokal maupun brand luar. Kalau brand luar aku belum coba-cobain lagi sih. Nah, maka dari itulah kalian jangan bosen ya kalau aku nge-review produk sunscreen mulu, karena menurut aku ya tahun ini tuh brand lokal banyak banget launch produk sunscreen, jadi pokoknya bakal jadi banyak pilihan deh gitu buat kita semua. Oke, jadi produk Cloud Sunscreen ini memiliki beberapa product claims. Yang pertama, katanya Cloud Sunscreen ini bisa digunakan di semua jenis kulit termasuk yang sensitif sekalipun. Nah, apakah produk ini bisa digunakan di kondisi kulit yang rentan berjerawat seperti kita-kita ini? Akan aku kasih tahu di bagian review, so stay tuned. Nah, terus katanya Cloud Sunscreen ini formulanya ringan dan tidak lengket. Nah, selain itu katanya Cloud Sunscreen ini dapat memberikan tone up effect. Nah, tone up effect itu apa? Nah, tone up effect itu maksudnya ketika kita udah selesai ngeblend, hasilnya warna kulit kita itu terlihat lebih cerah seketika, secara instan, tapi tidak permanen. Nah, lanjut, jadi produk Cloud Sunscreen ini merupakan produk hybrid sunscreen, artinya menggunakan dua jenis UV filter, yaitu physical inorganic UV filter dan chemical organic UV filter. Nah, informasinya aku taruh di sebelah sini. Nah, jadi inorganic physical UV filter yang mereka gunakan adalah titanium dioxide. Nah, terus kalau untuk organic chemical UV filter yang mereka gunakan adalah ethylhexyltriazone atau lebih dikenal dengan nama Uvinol T150 atau octyltriazone. Nah, selain informasi UV filter yang mereka gunakan, ternyata Cloud Sunscreen ini mengandung beberapa antioksidans yang tujuannya untuk menangkal radikal bebas dan juga dapat meningkatkan sun protection level dari UV filters yang sudah ada di dalam sunscreen ini. Nah, antioksidannya apa aja? Antioksidannya ada licorice root extract yang juga berperan sebagai brightening agent, yaitu pencerah kulit. Terus juga ada shea butter yang dapat menenangkan kulit kita. Terus juga ada tocopherol acetate, yaitu versi lebih stabil dari pure vitamin E atau tocopherol. Nah, tujuannya untuk melembabkan kulit kita. Nah, antioksidan walaupun dia dapat berperan sebagai booster sun protection level, tapi dia tidak dapat menggantikan posisi sunscreen.
gitu. Jadi kalian kalau udah pakai antioksidan tuh bukan berarti kalian nggak perlu pakai sunscreen, bukan begitu. Jadi tuh kalian kalau misalnya pagi hari gitu, kalian bisa menambahkan antioksidan semacam-macam, bisa kayak niacinamide atau vitamin C atau vitamin E untuk mendukung kinerja UV filters sunscreen kalian gitu. Jadi bukan menggantikan tapi kayak lebih supporter, kayak boosternya gitu. Nah, selain antioxidants, cloud sunscreen ini juga mengandung jenis ingredients humectants, yaitu jenis ingredients yang kerjanya tuh mengikat air dari sekelilingnya, bisa dari udara maupun dari dalam kulit kita, tujuannya untuk menghidrasi kulit kita. Nah, humectantsnya ada apa aja, yaitu sodium polyacrylate dan glycerin. Nah, selain humectants, si cloud sunscreen ini juga mengandung skin identical ingredient, yaitu ingredients yang sebenarnya sudah ada di dalam kulit kita. Nah, tapi seiring usia kita bertambah, ada skin identical ingredients yang produksinya berkurang gitu. Nah, yaitu squalane. Nah, squalane ini merupakan versi lebih stabil dari skin identical ingredient squalene. Tujuannya untuk melembabkan kulit kita. Nah, si sunscreen ini juga mengandung ceramide NP untuk memperkuat skin barrier kita gitu. Oke, sekarang aku mau mulai bahas dari sisi packagingnya dulu. Seperti biasa ya, kalau produk-produknya Skin Game tuh packagingnya simple, nggak berisik gitu lah. Nah, aku notice untuk yang ukuran mininya ini sebenarnya packagingnya ini mirip dengan packaging blush mereka, karena tutupnya mirip banget. Kayak tutup apa ya? Tutup kayak keran gitu loh bentukannya. I don't know how to explain it. Tapi kalau untuk kayak ukuran besar ya tutupnya kayak tutup biasa lah gitu. Nah, terus mengenai konsistensinya tuh waktu aku pertama kali tuangnya, dia tuh krim yang lumayan padat, kental gitu, tapi tidak terasa berat. Jadi ketika aku blend di kulit aku tuh dia terasa kayak airy gitu. Jadi aku bisa bilang dia konsistensinya tuh kayak whipped cream. Nah, terus dia tuh warna krimnya tuh agak-agak kebiruan gitu. Nah, aku kan sempet tanya ke Skin Game-nya ya, warna biru itu berasal dari mana sih? Nah, warna birunya tuh berasal dari ingredients yang namanya copper carbonate hydroxide. Nah, aku kalau cari informasinya di internet, jadi tuh ada yang namanya malachite extract. Nah, malachite extract itu merupakan copper carbonate hydroxide mineral gitu. Jadi kayak batu mineral gitu. Nah, pas aku lihat fotonya tuh sebenarnya lebih ke hijauan sebenarnya, tapi kalau di produk ini tuh entah kenapa warnanya kayak lebih kayak agak kebiruan gitu. Nah, terus tapi ya walaupun dia warnanya agak kebiruan, bukan berarti pas kita blend tuh warnanya bakal kebiruan, enggak, tapi dia warna itu bakal mengikuti kayak kulit kita gitu. Nah, tapi hasil akhirnya seperti klaim mereka memberikan tone up effect gitu. Nah, jujur ya, untuk kulit medium tan skin tone kayak kulit aku ini, tone up effectnya tuh lumayan ketara ya gitu. Nah, seperti kalian lihat ini aku kan nggak pakai sunscreennya di area telinga ya, jadi kalian bisa lihat perbedaan tone up-nya gimana, dan juga di area leher aku, karena ini leher aku udah keringetan ya, jadi sunscreennya tuh udah kayak agak-agak fading gitu. Jadi kalian bisa lihat seberapa tone up efeknya sunscreen ini gitu. Nih, di muka aku sih masih ketara banget ya tone up efeknya gitu. Nah, terus mengenai hasilnya, nah hasilnya ini di kulit aku dia tuh lebih ke matte, tapi bukan flat matte atau dead matte gitu, karena pas aku pegang tuh dia bukan tipe matte yang kayak kasar kaku gitu loh. Pas dipegang tuh masih kayak kulit aja gitu, tapi slightly matte gitu. Nah, terus dia walaupun dia oil based product ya, tapi dia tuh tidak terasa dan tidak terlihat berminyak. Ini setelah aku pakai berjam-jam loh, dia tidak terlihat tambah berminyak gitu. Nah, tapi aku bisa bilang dia itu kalau dipakai seharian tuh bukan tipe yang kayak luntur terus ngilang gitu tone up efeknya, tapi lebih kayak fading, kayak lama kelamaan tone up efeknya tuh kayak
menghilang gitu, tapi nggak yang hilang langsung bener-bener hilang banget loh, jadi kayak fading aja gitu. Nah biasanya tuh aku fading tuh biasanya di area poni sini. Nah anyways oh ya, karena dia konsistensinya kayak whipped cream gitu ya, kayak kental-kental gitu. Jujur, sejujur-jujurnya lumayan agak susah di blend sih gitu. Jadi kalian ngeblendnya perlu sabar ya gitu. Dan kalian pastiin pas ngeblend tuh benar-benar rata, karena kalau sudah kayak keringetan dipakai seharian, dia tuh fadingnya malah jadi tidak indah kalau kalian ngeblendnya tuh nggak rata gitu loh. Gitu. Jadi kalian kalau pakai sunscreen ini mesti kudu sabar dan teliti gitu loh pas ngeratainnya gitu. Nah terus dia itu memang memberikan tone up effect tapi bukan white cast gitu. Karena memang sih efek tone up tuh dengan white cast tuh kayak beda-beda tipis gitu. Tapi aku bisa bilang ini lebih ke tone up effect dibandingkan white cast. Karena kalau white cast tuh entah kenapa pasti lebih kayak putih dan pokoknya aduh jelek banget ya hasilnya. Tapi menurut aku kalau cloud sunscreen ini hasilnya lebih ke tone up effect gitu. Nah terus ya, ini yang aku notice waktu aku pertama kali cobain cloud sunscreen ini, dia kan namanya hybrid sunscreen gitu kan, berarti kan performanya hasilnya kan seharusnya kombinasi dari physical dan chemical dong, ya nggak sih? Nah tapi waktu aku pertama kali cobain tuh, dia malah hasilnya di kulit aku terasa lebih kayak physical sunscreen, karena biasanya physical sunscreen itu kan terasa banget dia kayak hasilnya lebih kayak matte dan kayak ada lapisan di atas kulit kan gitu. Nah entah kenapa cloud sunscreen ini hasilnya lebih kayak physical sunscreen gitu, tapi karena dia hybrid gitu, ada UV filter yang chemical, jadi dia nggak terlalu berasa kayak ada lapisan di atas kulit dan nggak yang berasa kayak matte kaku gitu loh gitu, seperti yang tadi aku bilang sebelumnya gitu. Nah terus ini pasti menjadi pertanyaan kalian, apakah ini ada wanginya? Jujur ini nggak ada wanginya sama sekali, no scent at all gitu. Nah tapi yang aku senang adalah dia tuh tipe yang produk yang nggak ada wanginya, tapi bukan kayak bau baru keluar dari pabrik gitu loh. Karena ada produk-produk skincare yang nggak ada wanginya sama sekali, tapi malah kayak bau kayak apa sih, kayak bau baru keluar dari pabrik itu loh ya, bau yang nggak enak banget gitu. Tapi untungnya kalau yang cloud sunscreen ini dia nggak ada scentnya, tapi dia kayak apa ya, smells decent gitu kalau dipakai. Nah terus ini pasti jadi pertimbangan kalian kalau beli sunscreen, apakah cloud sunscreen ini bikin perih nangis? Sejujurnya tidak gitu. Aku udah pakai ini berhari-hari, dari yang keringetan sampai nangis sampai kayak kucek-kucek mata, dia nggak bikin perih ketika dipakai di area sekitar mata dan kelopak mata gitu. Dia nggak bikin perih sama sekali. Oke, bagian akhir dari review ini. Nah ini kan salah satu klaimnya, dia formulanya ringan dan tidak lengket. Jujur setelah aku pakai seharian dan aku coba berhari-hari, bener ya, dia tuh terasa ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa di kulit gitu, beneran kayak lightweight banget gitu. Dan dia memang tidak lengket gitu. Nah terus kan dia dibilangnya karena kandungan shea butter dan vitamin E dapat membantu merawat dan melembabkan kulit. Nah mengenai melembabkannya, jujur sebenarnya biasa aja, karena kalau dia melembabkan banget, seharusnya kan hasil di kulit lebih ke basah-basah satin gitu kan. Nah tapi seperti yang tadi aku bilang, cloud sunscreen itu hasilnya lebih ke matte gitu. Jadi menurut aku kalaupun dia melembabkan, mungkin melembabkannya biasa aja gitu, karena dia juga nggak bikin yang kering gimana di kulit aku gitu. Jadi aku bisa bilang dia melembabkan tapi kayak ya biasa aja gitu. Nah kan tadi aku bilang aku punya dua ukurannya ini kan, dan kalian bisa lihat aku udah pakai yang kecil ini sampai habis banget, karena aku setelah pakai ini sampai habis, aku merasa dia cocok di kulit aku karena dia nggak bikin breakout sama sekali gitu. Nah setelah aku yakin dia nggak bikin breakout, baru aku lanjut cobain tapi pakai yang full size nya. Ya iyalah, karena kan ini udah habis gitu. Nah bisa dibilang ini sukses for my skin gitu, karena aku pernah cobain
produk sunscreen dari brand lokal lain kayak oh nyaman di kulit, terus hasilnya bagus, tapi malah bikin breakout. Untungnya ya, alhamdulillah si Cloud Sunscreen dari Skin Gap ini nggak bikin breakout sama sekali, dan aku sangat amat bahagia. Akhirnya ada yang cocok di kulit saya gitu, dan aku suka hasilnya dan feelsnya di kulit gitu. Karena kayak jujur aku juga mau jujur nih, percuma kayak sebuah produk sunscreen dia nggak bikin breakout tapi akunya nggak suka pakainya gitu loh, jadi ya serba salah gitu. Dan aku memang sangat amat strict dalam pemilihan sunscreen untuk di kulit aku gitu, karena aku tuh orangnya banyak maunya gitu. Pokoknya harus yang mau aku pakai, mau aku reapply, dan aku suka sama hasilnya gitu, dan aku suka sama Cloud Sunscreen ini. Nah, segitu aja review aku mengenai Cloud Sunscreen dengan SPF 50 PA+++ dari brand lokal Skin Game. Maaf kalau penjelasannya panjang banget, tapi semoga review aku membantu. Thank you so much for watching, and I'll see you guys all next time. Bye!